Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai buku review dari mata kuliah Bantuan Hukum Ekonomi Syariah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tia Ayu Puji Lestari dengan nomor NIM 222111227 dari kelas 6F Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mereview buku dengan judul Bantuan Hukum dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penulisnya Dr. Supriyatna SHM Hum, penerbitnya Unisri Press, tahun terbitnya 2020, ISBN-nya 9876239547905. Yang pertama itu di bab 1 pendahuluan itu dalam bab ini membahas pengertian bantuan hukum yang mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1970-an dan diadopsi dari konsep hukum negara barat. Istilah yang digunakan itu meliputi ada 3. Yang pertama itu ada legal aid atau bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu, dan yang kedua itu ada legal assistance atau bantuan hukum bagi semua golongan, dan yang ketiga itu ada legal service atau jaminan penghormatan hak-hak hukum. Nah, dalam Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, bantuan hukum didefinisikan sebagai jasa hukum cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu. Nah, dalam bab ini menegaskan pentingnya bantuan hukum dalam menjamin akses keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Selanjutnya, bab kedua itu tentang advokat. Nah, dalam bab ini membahas profesi advokat yang berperan penting dalam penegakan hukum. Nah, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, istilah advokat menggantikan pengacara dan penasihat hukum. Advokat berwenang memberikan jasa hukum di dalam dan di luar pengadilan, serta wajib menjaga kerahasiaan klien. Nah, pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat dengan kode etik dan saksi disclaimer untuk menjaga integritas profesi. Selanjutnya, bab ketiga itu tentang bantuan hukum dalam proses pengadilan pidana berdasarkan KUHP. Nah, dalam bab ini membahas regulasi bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Nah, KUHP menjamin hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum di setiap tahap peradilan, namun masih terdapat keterbatasan dalam praktiknya. Salah satu persoalan utamanya adalah kurangnya akses penasehat hukum pada tahap penyidikan. Selain itu, dalam tahap penuntutan, jaksa memiliki kewenangan melimpahkan perkara di pengadilan, sehingga penasehat hukum harus memahami hak-hak klien untuk memberikan perlindungan. Nah, hukum yang optimal. Selanjutnya, bab keempat itu tentang bantuan hukum dalam perkara perdata. Dalam perkara perdata, advokat bertindak sebagai kuasa hukum klien sesuai pasal 123 HIR. Nah, dalam bab ini membahas prosedur pengajuan gugatan, dimulai dengan penyampaian surat gugatan oleh penggugat. Nah, surat kuasa dapat diberikan secara lisan atau tulisan. Nah, dan harus mencantumkan identitas para pihak serta pokok sengketa agar dapat diproses di pengadilan. Surat gugatan harus memiliki dasar hukum yang jelas. Bab ini juga mengulas strategi pembuktian dalam perkara perdata, termasuk alat bukti tertulis, pengakuan, dan sumpah. Selanjutnya di bab 5 yaitu tentang putusan hakim dan upaya hukum. Nah, dalam bab ini membahas berbagai jenis putusan hakim dalam perkara perdata, yaitu yang pertama ada satu putusan deklarator atau menegaskan hak atau status hukum. Yang kedua ada putusan konstitutif, yaitu mengubah status hukum suatu pihak. Yang ketiga ada putusan kondemnatoir, yaitu menghukum pihak tertentu untuk memenuhi kewajiban. Nah, selain itu terdapat putusan sela dan putusan akhir yang berperan penting dalam sistem peradilan. Nah, dalam bab ini juga mengulas upaya hukum bagi pihak yang tidak puas dengan putusan hakim, baik upaya hukum biasa, ferzat atau banding dan kasasi, maupun luar biasa itu ada perlawanan pihak ketiga atau peninjauan ulang. Selanjutnya di bab ke-6 itu tentang pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi. Nah, dalam bab ini membahas eksekusi sebagai tahap pelaksanaan putusan hakim dalam perkara perdata, terutama jika pihak yang kalah tidak menjalankan putusan secara sukarela.
Nah, eksekusi harus memenuhi 5 asas, termasuk putusan berkekuatan hukum tetap dan bersifat menghukum. Nah, 3 jenis eksekusi utama meliputi yang pertama itu ada eksekusi real atau pelaksanaan sesuai putusan. Yang kedua itu ada eksekusi pembayaran sejumlah uang penyitaan dan pelelangan aset. Nah, dan yang ketiga ada eksekusi melakukan suatu perbuatan, yaitu memaksa atau melarang tindakan tertentu. Nah, dalam proses eksekusi diawali dengan permohonan pihak pemenang dan harus mengikuti prosedur hukum yang ketat untuk menghindari konflik baru. Dan yang bab ke-7 itu tentang Alternative Dispute Resolution atau ADR. Nah, dalam bab ini membahas mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa atau ADR. Nah, ADR mencakup beberapa metode seperti satu negosiasi atau kesepakatan langsung antara pihak. Dan yang kedua ada mediasi dibantu mediator netral. Ketiga ada konsilasi yang melibatkan pihak ketiga dalam perundingan, dan yang keempat ada fasilitas bantuan pihak ketiga untuk mencapai kesepakatan. Nah, keunggulan ADR dibanding litigasi terletak pada efisiensi, fleksibilitas, dan kerahasiaan. Nah, dalam metode ini memberi para pihak kendali lebih besar atas proses dan hasil penyelesaian sehingga banyak digunakan dalam sengketa bisnis dan hubungan yang memerlukan keberlanjutan kerjasama. Bab ke-8 yaitu tentang sekilas tentang Undang-Undang Bantuan Hukum. Nah, dalam bab terakhir ini membahas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum. Nah, dalam undang-undang ini menegaskan kewajiban negara dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin sebagai bagian dari akses keadilan. Nah, bantuan hukum dapat diberikan di semua tingkat peradilan, melalui dari pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung. Nah, kesimpulan dari buku ini memberikan pemahaman komprehensif tentang sistem bantuan hukum dan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia. Nah, keunggulan dari buku ini terletak pada pembahasan yang sistematis dan terstruktur. Nah, mencakup aspek pidana, perdata, serta mekanisme eksekusi putusan. Nah, kekurangan buku ini seperti kurangnya analisis kritis, minimnya studi kasus konkret, dan pembahasan yang kurang mendalam mengenai tantangan dalam implementasi bantuan hukum. Nah, tambahan untuk analisis serta perbandingan dengan sistem hukum negara Indonesia meningkatkan kualitasnya secara keseluruhan. Buku ini direkomendasikan bagi mahasiswa hukum, praktisi hukum, dan masyarakat umum yang ingin memahami sistem bantuan hukum dan ADR di Indonesia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.